Selamat berjumpa kembali masih dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya Ibu buka dulu dengan mengaturkan panganjaliuman Om Swastiastu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian bakti sejati, yang mana merupakan suatu bentuk pemujaan yang dilakukan oleh seseorang dengan sungguh-sungguh kepada yang dipujanya, berlandaskan atas rasa cinta dan kasih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagian yang kedua, yakni bagian-bagian dari bakti sejati. Sebelum kita membahas tentang bagian dari bakti sejati, ada satu pertanyaan yang salah satu teman kalian mengajukan di pertemuan sebelumnya. Pertanyaan ini adalah tentang apakah dalam pelaksanaan ajaran bakti sejati terdapat tingkatan kualitasnya. Misalnya, apakah ada tingkatan satwika, ataupun tingkatan rajasika, ataupun tingkatan tamasika dalam pelaksanaan ajaran bakti sejati? Jawaban Ibu adalah tidak. Nah, di sini kalian Ibu minta untuk memberikan pendapatnya, apakah kalian setuju ataupun tidak setuju dengan jawaban yang Ibu berikan, dan sertakan juga alasannya kenapa kalian mendukung ataupun tidak setuju dengan pendapat yang Ibu berikan. Nanti jawabannya silahkan kalian tulis, kalian ketik, dan kalian kumpulkan melalui Google Classroom di file tugas yang sudah Ibu berikan. Ingat, apakah kalian setuju ataupun tidak setuju, dan berikan alasannya kenapa. Bila perlu, ada sumber-sumber ataupun referensi-referensi pendukung pendapat kalian. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagian dari bakti sejati. Bagian dari bakti sejati terdapat dalam Bhagavata Purana Adhyaya 7, Sloka 5, ayat 23, di mana dikatakan dalam Bhagavata Purana tersebut, yaitu Sravanam, Kirtanam Wisnu, Smaranam, Padasewanam, Arcanam, Wandanam, Dasyam, Sakyam, dan Atmani Weda. Apa saja artinya? Kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama adalah Sravanam. Nah, ketika kalian melihat, membaca, dan juga mendengar kata Sravanam, kira-kira ada kata yang mirip tidak? Memiliki arti seperti Sravanam. Kita lihat ya. Kata Sravanam ternyata memiliki kata dasar sru, yaitu yang berarti mendengar. Nah, ternyata kata Sravanam ini mirip artinya dengan Sruti. Kemudian jika dia dalam ajaran bakti sejati memiliki pengertian sebagai berbakti kepada Tuhan dengan cara mendengarkan pitekat, pitutur yang baik, yang sani rahajeng, kemudian cerita-cerita suci keagamaan, dan mendengarkan pembacaan mantra serta ayat-ayat suci Weda. Jadi ketika kalian mendengar kata Sravanam, kata kuncinya adalah sru atau mendengar. Berarti bakti yang dilaksanakan dengan mendengar, baik itu cerita-cerita suci keagamaan, pembicaraan tentang Tuhan, dan juga pembacaan mantra serta ayat-ayat suci Weda. Jadi kunci dari bakti sejati Sravanam adalah mendengar tentang keagungan Tuhan, baik dalam bentuk pembicaraan, dalam bentuk cerita-cerita, maupun pembacaan mantra atau ayat-ayat suci Weda. Yang kedua adalah Kirtanam, yang berarti bakti kepada Tuhan dengan jalan menyanyikan atau melantunkan kidung suci keagamaan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran Tuhan. Jadi untuk bakti Kirtanam, kata kunci yang perlu kalian ingat adalah menyanyikan atau melantunkan. Kidung suci keagamaan atau kidung suci yang mengagungkan Tuhan. Kata kunci adalah menyanyikan, melantunkan, dan juga berbicara, termasuk ke dalam
Kirtanam, berbicara, menyanyikan atau melantunkan hal-hal yang suci yang mengagungkan kebesaran Tuhan merupakan bakti kirtanam. Kemudian yang berikutnya adalah pada sewanam. Pada sewanam itu ada kata pada yang di depan itu yang berarti kaki. Jadi ini merupakan kata kunci yang harus kalian ingat juga untuk memahami pengertian dari kata pada sewanam atau dari bakti pada sewanam, yaitu kaki tadi ya. Kemudian apakah arti pada sewanam secara keseluruhan? Artinya adalah kegiatan bakti kepada Tuhan dengan mengabdi pada padma kakinya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk berbakti kepada Tuhan melalui kaki, padma kakinya tidak hanya berarti kaki Tuhan, pada kaki orang tua pun atau guru juga termasuk dalam bakti pada sewanam. Karena dalam ini kita menyimbolkan orang tua, guru, dan orang lebih tua adalah sebagai Tuhan. Jadi bersujud di kaki padma sana atau kelinci pun termasuk juga dalam bakti pada sewanam. Jadi kata kuncinya tadi yang harus kalian ingat adalah kata kaki Tuhan ya, dari kata pada. Kemudian yang berikutnya adalah smaranam. Tadi di awal kita mendengar kata srawanam yang berarti mendengar. Kemudian smaranam atau smerti, kalau kita lihat atau kita ingat lagi kata smerti yang berarti mengenang atau mengingat-ingat, dari kata semaran. Jadi bakti sejati smaranam berarti kegiatan bakti kepada Sang Hyang Widi dengan jalan selalu mengingat nama Tuhan dengan segala manifestasinya. Jadi kegiatan-kegiatan mengingat nama Tuhan, mengingat Tuhan dalam fungsinya sebagai penunggu satu tempat atau apapun itu juga termasuk ke dalam bakti smaranam. Dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita mendengar pembelajaran seperti ini, kalian mengingat Tuhan, itu juga tergolong ke dalam bakti smaranam. Jadi kata kuncinya adalah mengenang atau mengingat-ingat Tuhan atau Brahman dengan segala manifestasinya. Itulah inti dari bakti smaranam. Yang berikutnya adalah arcanam. Nah, mungkin ini sangat gampang untuk kalian pahami karena setiap hari bahkan sehari-hari kita menggunakan atau mendengar kata arca yang berarti pujaan atau patung pujaan. Jadi bakti dan sejati arcanam memiliki pengertian sebagai kegiatan bakti kepada Tuhan melalui media arca atau pratima sebagai perlambang atau niasa karena Tuhan Maha Gaib. Jadi jika kalian bersembahyang di Pelinggi, kalian bersembahyang di pura apapun itu yang ada perlambangnya berupa arca atau patung-patung atau juga seperti barong pelawatan seperti itu juga merupakan pelaksanaan dari bakti arcanam. Yang penting atau kata kunci yang harus kalian pegang adalah arca, ada perwujudan dari Tuhan itu sendiri, dan juga kalian tulus melakukan bakti kepada Tuhan melalui bentuk arca tersebut. Itulah pengertian dari bakti arcanam. Kemudian yang berikutnya adalah wandanam. Nah, kata wandanam ini memiliki kata dasar wadanti yang berarti mengatakan atau menyebutkan. Jadi bakti wandanam berarti kegiatan bakti kepada Tuhan dengan jalan membaca ayat-ayat suci serta cerita suci keagamaan. Di sini juga termasuk mengatakan atau menyebutkan ayat-ayat suci tersebut ya. Itu juga tergolong dalam wandanam. Dan bedanya tadi kirtanam adalah dengan melantunkan, dengan menyanyikan, dengan berbicara boleh juga. Kalau di sini mengatakan atau hanya menyebutkan tanpa melantunkan dan menyanyikan. Itu perbedaan dari wandanam dengan kirtanam tadi ya. Di awal kita sudah bahas kirtanam,
Sini Wandanam itu mirip, iya, tapi bedanya di mana? Di Kirtanam adalah melantunkan dan menyanyikan, sedangkan pada Wandanam hanya mengatakan atau menyebutkan atau membaca. Di sini ya sudah diberikan pengertian ayat-ayat suci serta cerita suci keagamaan. Berikutnya ada Dasyam. Ini tulisannya bisa dipakai DH ya. Ada di buku lain juga menyebutkan tulisannya Dasyam, itu artinya sama, yakni kegiatan bakti kepada Tuhan dengan jalan menjadi abdi atau pelayan dari Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan dengan melayani umatnya, dengan melayani makhluk ciptaannya, menyayangi, itu juga termasuk ke dalam kegiatan atau bakti Dasyam. Berikutnya adalah Sakyam. Ada juga yang menyebutkan Sukyanam, itu sama artinya, yakni kegiatan bakti kepada Tuhan dengan jalan membina hubungan dengan Tuhan layaknya sebagai seorang sahabat. Sini pemahaman yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana kalian memperlakukan seorang sahabat, seperti itulah kalian memperlakukan Tuhan. Artinya kalian sering bercerita, berbagi cerita dengan sahabat kalian, kalian juga berbagi cerita dengan Tuhan, kemudian kalian merasa senang atau bahagia berada dekat dengan sahabat kalian, dan juga merasakan hal yang sama ketika kalian berada dekat dengan Tuhan walaupun belum berada di alam yang sama mungkin ya kalau kita katakan, tapi kalian sudah senang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan atau yang berhubungan dengan kegiatan spiritual kepada Tuhan, dan merasakan hal yang seperti kalian ketika bersama sahabat-sahabat kalian. Itu yang berarti dari bakti Sakyam atau Sukyanam. Dan yang terakhir adalah Atmani Wedana, yang berarti kegiatan bakti kepada Tuhan dengan jalan penyerahan diri atau atma secara bulat. Bedanya Atmani Wedanam dengan Dasyam tadi, kalau Dasyam baru mempersembahkan diri secara jasmani dengan melayani Tuhan, dengan melayani segala makhluk ciptaannya. Sedangkan pada Atmani Wedanam yang kita persembahkan atau menyerahkan diri, memberikan pelayan kepada Tuhan itu melalui atmanya, atma kita sendiri yang kita serahkan kepada Tuhan untuk dijadikan pelayan Tuhan. Nah, pada tingkatan bakti Atmani Wedanam ini merupakan tingkatan yang paling tertinggi dari bakti-bakti sebelumnya, karena seseorang bisa melaksanakan bakti Atmani Wedanam ini jika seseorang itu sudah berada pada keadaan wairagya, yaitu suatu keadaan di mana orang tidak lagi terikat pada hal-hal keduniawian. Jadi ketika orang sudah bisa terlepas dari ikatan duniawi, maka dia akan menyerahkan dirinya, termasuk atmanya tentu, secara bulat hanya kepada Tuhan. Tidak lagi tentang pelayanan terhadap makhluk Tuhan yang lain, tapi hanya kepada Tuhan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang sudah mencapai tingkatan wairagya yang bisa melaksanakan Atmani Wedanam. Kemudian apakah kita bisa melaksanakannya? Bisa. Ketika kita sudah mencapai atau sudah berada di keadaan wairagya tersebut, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan jenis-jenis bakti sejati yang terdapat dalam Bhagavata Purana. Kesembilan bakti tersebut disebut dengan Nawa Wida Bakti. Nawa yang berarti 9, kemudian Wida berarti macam atau jenis, dan Bakti berarti hormat atau bakti atau sujud. Maka pengertian dari Nawa Wida Bakti adalah 9 jenis bakti kehadapan Tuhan yang Maha Esa. Atau pengertian lainnya menyebutkan 9 usaha dan upaya pendekatan pengetahuan atau jalan berlandaskan cinta kasih untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa beserta prabhawanya. Ingat ya, bahwa kata Nawa itu berarti 9, Wida berarti macam atau jenis, dan Bakti berarti sujud atau hormat.
Kemudian konsep pelaksanaan bakti sejati yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal itu baru pelaksanaan konsep bakti sejati secara vertikal. Artinya bakti sejati yang kita laksanakan hanya kepada Tuhan. Kemudian ternyata konsep bakti sejati ini tidak hanya untuk vertikal saja, tetapi juga ada secara horizontal. Jadi kesesama makhluk atau kesesama manusia juga ada konsep bakti yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Apa saja itu? Kita cek di slide berikutnya. Nah, bakti sejati secara horizontal atau dalam konteks sosial kita kenal dengan sebutan Sewaka Dharma Kirtanam. Nah, Sewaka di sini berarti menempati, menghuni, mempraktikkan, melayani, menghormati, pelayanan, dan menyembah. Kemudian arti Dharma ada pengertian secara yang pertama itu berarti kesucian, kebajikan, kebenaran, dan pengertian kedua berarti kewajiban dan hukum. Sedangkan Kirtanam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berarti berbakti kepada Tuhan dengan jalan menyanyikan atau melantunkan kidung suci keagamaan. Sewaka Dharma Kirtanam ini dimaksudkan pelaksananya dalam konteks sosial adalah sebagai kesadaran untuk berbesar hati, membuka diri, dan berbagi dalam memberikan pelayanan yang tulus dengan memuji dan memuja sesama dan lingkungan ini. Seperti Ibu sampaikan tadi, itu adalah konsep horizontal dari pelaksanaan ajaran bakti sejati. Kita kenal dengan istilah Sewaka Dharma Kirtanam. Apa aja itu? Yang pertama adalah penghargaan. Penghargaan kita berikan kepada sesama kita ketika berprestasi, ketika dia sudah mampu melaksanakan suatu kebaikan, mampu berjalan sesuai dengan hukum yang ada, itu kita memberikan penghargaan baik berupa barang ataupun hanya berupa kata-kata ataupun yang lainnya. Yang penting itu adalah sebuah penghargaan atau apresiasi kita atas apa yang sudah dilakukannya. Misalnya seperti Ibu memberikan kalian penghargaan berupa nilai yang bagus ketika kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian sebagai murid. Kemudian mengapresiasi kalian yang sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengapresiasi kalian dengan ingat selalu melakukan absensi setiap kita ketemu atau kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian yang kedua adalah berupa pujian. Kita memuji ketika seorang sudah berhasil melaksanakan kegiatan, melaksanakan tugasnya, kewajibannya dengan baik, kita memberikan pujian kepada orang tersebut. Ibu tidak perlu menjelaskan lagi ya pujian itu apa, sepertinya kalian sudah sangat paham apa yang dimaksud dengan pujian. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kerukunan, keharmonisan, damai sentosa, saleh dan juga sejahtera dari sesama umat manusia di lingkungan sekitar, terutama lingkungan rumah terlebih dahulu, kemudian lingkungan sekitar yang berada di luar rumah kalian sendiri, atau lingkungan kalau kita di Bali dengan lingkungan Banjar atau lingkungan masyarakat, juga kemudian di lingkungan sekolah kalian membina hubungan yang rukun, harmonis dengan teman-teman yang lain, dengan guru, dengan pegawai, juga staf-staf di warga sekolah. Kemudian yang keempat adalah menjadikan beban itu sebagai sebuah kewajiban. Jadi kalian tidak merasa beban ketika kalian melaksanakan tugas, tapi itu memang merupakan kewajiban kalian. Jadi kalian punya tanggung jawab untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Beda ya antara beban dengan kewajiban. Jika kalian menganggap tugas itu sebagai beban, maka kalian akan merasa sangat lelah ketika kalian mengerjakannya. Tapi karena jika kalian bisa menganggap tugas ataupun absen dari guru kalian selama pembelajaran daring ini sebagai kewajiban, maka kalian akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, dan ketika kalian bisa menyelesaikan, kalian akan merasakan lega dan merasa bahagia kalian sudah menuntaskan kewajiban kalian. Nah, itu tadi bagian-bagian dari bakti sejati, baik secara vertikal yang kita kenal dengan
Nawa Widawakti, dan juga secara horizontal yaitu dikenal dengan istilah Sewaka Dharma Kirtana. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimanakah ajaran bakti sejati dalam kisah terkenal seperti Ramayana? Kita jawab di pertemuan berikutnya. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan seperti sebelumnya, silahkan di komen di Google Classroom. Dan ingat, kerjakan tugasnya serta lakukan absensi seperti semester sebelumnya. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Jika sudah paham, kita akan bahas di pertemuan berikutnya mengenai sloka-sloka dalam Ramayana yang mengandung ajaran bakti sejati. Sekian dulu, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.